Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru hadir kembali berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua. Nah, untuk video kali ini sedikit cerita ya tentang dinamo kipas angin. Ini yang saya pegang ini dinamo kipas angin sudah 3 tahun yang lalu saya kerjain ya. Ini punya komplainan juga, punya komplainan langganan saya. Dan selama 3 tahun itu dia baru komplain 2 kali ini. Nah, kenapa abang tahu ini udah 3 tahun? Karena tandanya itu dari sini. Nih. Dari solasi bakar yang saya pakai. Solasi bakar yang saya pakai 3 tahun yang lalu warna kuning. Jadi setiap tahun itu saya ganti kan. Jadi pas langganan pas orang yang dibeli 3 tahun yang lalu, ini yang warna kuning yang pertama. Dan itu selang setahun dia ngadat lagi. Akhirnya saya servis dan rusaknya itu cuma ringnya yang habis ya. Jadi saya ganti lagi, ini pakai warna biru seperti itu. Nah, dari warna biru ini udah tahun ke yang sekarang ya, ke tahun sekarang. Jadi mau 3 tahun. Ini 3 tahun inilah, karena nanti ini akan saya sambung ke warna hijau. Solasi bakar warna hijau itu. Jadi dari kuning 3 tahun yang lalu, biru 2 tahun yang lalu, dan ini tahun ini. Jadi 3 tahun udah nih. Nah, kenapa ini bisa awet? Ini padahal ini udah pakai bearing ya. Makanya saya mau sedikit cerita nih tentang video ini. Jadi 3 tahun yang lalu sebelum saya pakai alat press, ini saya pakai bearing model yang kemarin saya upload ya. Jadi pakai bearing tipe 688Z. Ini juga awet tuh. Putranya halus. Untuk kendala orang komplain di sini itu cuma ringnya yang habis. Nih seperti ini nih. Nih. Ini ada maju mundur. Ini ring doang habis. Jadi seperti itu doang. Jadi alhamdulillah pakai bearing ini asal pemasangannya benar itu awet. Jadi ini saya sebagai contoh dan bukti di sini ya. Jadi untuk solasi bakar juga untuk buat yang tukang servis, sekalian buat tanda semua orang beli sama kita terus komplain itu kita bisa lihat dari warna kabel solasi bakar yang kita pakai ya. Kalau untuk saya pribadi di toko Wajah Baru Servis itu setiap tahun saya ganti. Kuning, biru, sama yang sekarang itu hijau kayak gitu. Jadi nandainya kayak gitu. Walaupun di bodinya itu udah kita bikin stiker di situ, kita tanggalin. Kadang kan namanya orang ya ada yang begitu. Kadang stikernya itu dicopot dan itu komplain bilangnya, "Bang, ini baru sebulan udah rusak lagi." Nah, kalau kayak gitu kita bisa bongkar. Nah, bongkar kita lihat dari solasi bakarnya. Ini udah nggak bisa bohong kalau kayak gini ya, teman-teman. Untuk semua tukang servis juga cara saya itu seperti itu ya. Nah, untuk dinamo ini kendalanya sekarang tuh ringnya habis. Jadi ini sama kayak pakai bosing. Jadi kendalanya tuh ada 2. Kalau nggak ringnya habis, kalau nggak kapasitornya tuh yang lemah. Jadi saya akan langsung coba di sini. Nanti ini saya akan bongkar juga aslinya bearingnya tuh seperti apa pemasangannya ya. Nah, saya langsung coba ke warna merah. Karena ini karena dinamo Cina, ini saya pakai hitam ke merah kayak gini. Kita langsung colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dia muter tapi dia angkatannya berat. Nah, bisa dipastikan ini tuh muternya juga lama. Dipastikan ini kapasitornya doang ini yang lemah ya, teman-teman. Jadi seperti itu, ini awet juga nih. Nanti akan saya bongkar juga biar kelihatan di sini. Tuh. Dia untuk berhentinya itu sangat lama ya. Jadi pakai metode bearing 688 itu bagus juga. Dia tergantung tangan kita atau kreasi kita untuk cara pasangnya ya. Nah, untuk sekarang kapasitornya ini saya akan mau ganti baru 1,5.
Jadi biar ketahuan kalau dinamo ini kapasitornya lemah. Jadi untuk tukang servis kalau yang mau modif bearing itu bisa pakai cara saya ini ya. Saya udah pakai 3 tahun yang lalu. Di konten saya itu udah lama pakai. Caranya kayak video kemarin yang saya bikin konten yang tanpa lem langsung duduk pakai bearing 688 jack. Ini akan saya langsung potong. Untuk sekarang saya pakai solasi bakar warna hijau. Jadi kadang kan ada pelanggan atau customer yang kayak gitu ya, kadang udah pemakaian lama bilang baru kemarin kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita sebagai tukang servis juga harus pinter-pinter biar kalau ada bukti kan orangnya bisa tahu, nggak bisa bohong. Kemudian ini mana koreknya, korek. Nah, ini langsung saya pasang di sini. Udah deh. Nah, ini langsung saya coba lagi nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Dan ternyata putarannya itu masih lambat. Berarti kalau dari kapasitor masih bagus ternyata. Berarti dari putarannya ini nih, karena ring ini, karena kekurangan ring. Jadi saya akan langsung copot. Nah di sini saya akan kasih minyak dulu karena ini udah karatan. Nah ini saya akan keluarin spinnya dulu teman-teman. Nah, kemudian ini kita amplas. Karena ini pakai bearing biar nggak dia macet di sini nanti pas kita keluarin ya. Tuh, dia bunyi tak 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 maju mundur. Ini sama masih sama kayak pakai pos jadinya ya. Nah ini udah halus, kemudian langsung saya buka nih teman-teman. Ini harus pakai kunci. Untuk selanjutnya saya pakai bantuan kunci ukuran 7 sini. Nah untuk ngendorin bautnya ya, karena kalau kita paksa nanti obeng kita jadi rusak, makanya biasanya jadi cepat habis. Nah, kalau sudah kendor baru kita kendorin pakai obeng min. Jadi enteng kerjanya, obengnya jadi nggak berat, jadi nggak cepat habis juga ya teman-teman. Ini kerjaan saya udah 3 tahun yang lalu, ini masih awet pakai bearing 688. Sebelum ada pakai alat press saya lambat laun saya upgrade. Saya pikirkan gimana caranya bisa pakai bearing. Karena kalau masih pakai bushing itu orang sering komplain. Walaupun pemasangan bushing kita itu udah bener, bushing ganti baru. As udah kadang ganti baru, kita amplas halus juga udah diakalin, udah dikasih minyak segala macam.
udah dikasih minyak ininya, tapi tetap aja kadang namanya orang tuh nggak ngerawat ya, jadi setiap orang tuh beda-beda. Ini bisa kelihatan di sini. Ini untuk yang belakang tuh pakai bearing tipe dulu tuh, bisa kelihatan kan, ini masih awet banget teman-teman. Jadi untuk di sini saya akan coba kasih ring biar nggak maju mundur ini ya. Nah ini harus dikeluarin dulu. Nah kayak gitu nih. Ini bisa dilihat saya pakai bearing tipe 688 model dulu. Nah di sini udah kelihatan, di sini ini kekurangan ring. Jadi untuk cara pasangnya sebenarnya dulu saya kayak gini caranya nih ya, nih ini rada seret. Jadi kita pasin kayak gini nih. Nah asal di bagian yang mengkilap ini lurus sama ini itu udah pas di tengah ya. Ini dulu saya ngukurnya tuh kayak gini dari ininya, jadi pas di pinggiran yang ini nih tuh kita pas, jadi otomatis dia pas di tengah. Nanti ini yang kurang yang bagian yang belakang. Coba copot dulu. Nah kita ukur lagi di bagian belakang nih. Nah kalau ini kan terlalu ke dalam ininya nih, ini kurang ring yang belakang berarti ya. Di sini saya siapin selang PU untuk nambahin kekurangan ringnya ya. Jadi intinya biar ini tuh pas di tengah gitu teman-teman. Ini seperti ini. Nah untuk ininya sendiri karena ini udah lama, jadi saya akan amplas bagian ininya biar lebih bagus. Jadi saya di sini gunakan alat sebuah bor ini untuk ngalusin rotor tengahnya ini teman-teman. Nah seperti ini, jadi tengahnya ini halus tuh, halus. Dan jangan lupa di bagian rotor mesinnya juga sininya kita bersihin. Hati-hati ya nih, jangan terkena gulungannya. Gelas kecil apa gede? Panjang gitu. Nah kemudian kita lanjut pasang lagi nih. Pasangnya itu gampang teman-teman, kita tinggal masukin aja kayak masang bosing tuh, dia kan pas di tengah. Itu udah otomatis ini ya. Nih. Ini ternyata di sini ringnya kebanyakan. Ini ringnya ketebelan yang ini. Terlalu tebel, ini saya akan potong lagi yang lebih kecil. Nah seginilah. Karena untuk metode bearing 688 ini nggak boleh seret. Kita ganti yang kecil.
Kita lanjut pasang lagi. Masangnya masih sama kayak pemasangan bushing teman-teman. Nah ini udah pas. Ini langsung kita baut ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya alat press, ini cara ini bisa dipraktekin ya, karena ini udah terbukti, udah hampir 3 tahun ini awet. Bearingnya itu nggak rusak, cuma rada kasar doang bearingnya. Biasanya itu bagian di dalam bearingnya itu kayak pelumas itu habis, kayak gemuk atau grease ya, itu bisa dikasih minyak juga hilang. Jadi lebih awet kipas angin kita, apalagi sebagai tukang servis. Itu visi dan misi utama, agar kipas angin pelanggan kita tuh awet ya. Insya Allah kalau kipas angin pelanggan awet, mereka juga jadi seneng, usaha kita jadi berkah. Ya di sini saya akan coba langsung ini. Kabelnya udah rada ini ya. Ini saya potong aja. Nanti akan saya ganti. Kalau nggak pakai kecuali buat memutarnya buat lada apa gitu. Kita langsung coba pakai speed yang paling kenceng, hitam sama merah. Ini kita coba lagi, colokannya siapin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malah nggak mau nyambung, ini nggak mau muter. Coba kita cek kapasitornya, takutnya ini mati. Coba kita tester dulu nih mesinnya ya. Untuk mesinnya sendiri nih hidup tuh, cuma dia nggak full gitu. Untuk speed tuh dia nggak full ya teman-teman. Jadi saya pastikan di sini kendalanya karena solderannya itu lapuk, jadi kurang nyambung ya. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau nyervis atau ganti bearing, itu bisa dipraktekin cara saya pakai bearing tipe 688 ini ya, karena ini udah ada buktinya. Karena nanti ini akan saya solder ulang, jadi ini bisa dicontoh di rumah buat tukang servis, bisa, jadi biar hasilnya itu lebih bagus. Nah, untuk tukang servis sendiri, abang-abang bisa praktekin di kipas angin dagangan sendiri ya, punya sendiri. Dicoba dulu, kalau udah bisa, udah mahir, pemasangannya udah biasa, karena kan kalau udah pemasangan terbiasa itu lebih cepat dan lebih gampang. Jadi insya Allah servisan kita bisa lebih awet. Oke teman-teman, semoga video ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.